Kayaknya bagus banget depannya. Pasti dalamnya lebih bagus dan mewah deh. Shalom tetangga-tetanggaku tersayang. Terima kasih ya udah mau meluangkan waktu kalian datang ke pekarangan rumah aku. Ya maklum lagi corona kayak gini, bertamunya cuma bisa di taman aja. Hitung-hitung kita sambil jemuran ya. Nah aku sekarang mau ngajakin kalian untuk ikutan ibadah online. Berikut ini adalah peraturan yang harus kita ikuti sebelum mengikuti ibadah online. Yang pertama, kalian tentunya sudah harus mandi dan berpakaian rapi. Yang kedua, kalian simpen dulu ya makanan dan mainan kalian. Nanti kalian bisa makan ataupun bermain sebelum atau sesudah ibadah. Yang ketiga, kalian harus mengikuti instruksi kakak-kakak dan tentunya harus semangat dalam beribadah. Yang keempat, peraturan yang terakhir dan yang paling penting adalah siapkan hati kalian untuk datang ke hadirat Tuhan. Wah, kayaknya tetangga-tetanggaku udah siap nih untuk mulai ibadah. Oke, sebelum kita mulai ibadah, kita akan berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Saat ini kami dapat beribadah bersama walaupun online dan dari rumah kami masing-masing. Tapi kami tahu bahwa hadirat-Mu Tuhan selalu ada bagi kami. Tuhan, kiranya Engkau pimpin ibadah online ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Hari ini kita akan bersuka cita bersama-sama. Jadi sama-sama kita bangkit berdiri. Jangan lupa senyum. Dan kita mau katakan, Tuhanlah sukacitaku. Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku
menyembah Tuhan. Kita mau memberikan penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku
adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Hari ini kami boleh bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah Tuhan, ibadah kami hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya berikan kami roh yang taat untuk mendengarkan firman-Mu, untuk kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu, dan terlebih lagi kami boleh menjadi anak-anak yang menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aduh, saya harus segera menelpon kontraktor untuk melakukan perbaikan ruangan-ruangan rumah saya. Selamat pagi, dengan kontraktor Integritas Indah, ada yang bisa kami bantu? Halo? Iya Pak, saya mau konsultasi untuk perbaikan ruangan-ruangan rumah saya. Oh, bisa Bu, nanti Ibu kirim data-data yang diperlukan, lokasi alamat, jenis-jenis perbaikannya. Ibu kirim ke nomor WA kami tunggu ya Bu. Terima kasih. Halo, Ci Murni ya? Saya kontraktor dari Integritas Indah, Ci. Oh, iya Pak, ayo mari masuk. Mau survei untuk perbaikan kan ya? Iya, Ci. Iya. Ci, tapi rumahnya ini masih bagus. Bagus sekali loh, Ci, bagian-bagian depannya. Emang apa saja yang perlu perbaikan? Coba dilihat dulu deh ya Pak. Saya antar Bapak ke ruangan kamar saya ya. Yuk, Baik, Ci. sebelah sini. Ya ampun, Ci. Bukan cuma rusak ya, Ci ya, tetapi kotor dan tidak terurus. Nah, itu dia Pak. Saya sangat gak nyaman ada di ruangan ini. Gak betah gitu Pak rasanya. Padahal kamar itu merupakan ruangan yang penting ya untuk kita beristirahat. Gimana Pak? Bisa bantu untuk renovasi? Bisa, Ci. Baik, Ci. Proses renovasi akan segera kami mulai. Halo adik-adik, sekarang kita mau belajar ayat hafalan minggu ini ya. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita coba dengan pelan-pelan ya adik-adik. Ayat hafalan hari ini diambil dari Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, bisa nggak adik-adik? Sekali lagi ya, pelan-pelan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, adik-adik pasti sudah makin bisa kan? Coba ya sekali lagi dengan penuh semangat dan dengan gerakan yang bagus ya adik-adik. 1, 2, 3. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Wah, pasti adik-adik sudah jago dan sudah bisa kan tadi? Jangan lupa ya adik-adik, setiap minggunya harus dengan sungguh-sungguh mengikuti ayat hafalan, supaya adik-adik bisa mendengar dan mengerti setiap firman dengan baik. Oke adik-adik, kita lanjutkan ibadah kita ya. Sampai jumpa adik-adik. Halo semuanya. Kemarin aku abis rayain ulang tahun aku, tapi rayainnya pakai Zoom. Soalnya kan belum boleh ngumpul-ngumpul dulu, lagi pandemi. Nah, terus teman-teman aku pada kirimin kado. Mereka patungan kirimin kado. Terus aku dapat 2 kado nih. Penasaran nih, pengen buka. Aku belum buka kadonya. Teman-teman mau tahu kan kadonya isinya apa? Aku juga mau tahu banget. Tapi sebelum aku buka kado, kita mau lihat video dulu ya, yang satu ini. Lukas 18 ayat 9-14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar,
dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, teman-teman udah lihat kan videonya? Jadi di video tadi ada cerita tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi itu, teman-teman, adalah orang yang taat beragama, orang yang terpandang, orang yang terkenal, terhormat. Karena mereka itu hafal sama kitab Taurat, terus melakukan perintah-perintah Allah yang tertulis di kitab Taurat. Pokoknya mereka nih orang terpandang deh, orang Farisi. Kalau pemungut cukai itu orang berdosa di zaman itu. Nah, pemungut cukai itu orang-orang yang suka memungut pajak dan memeras orang yang dipungut pajaknya. Jadi mereka meminta pajak lebih banyak dari yang seharusnya. Maka itu pemungut cukai itu banyak dibenci sama orang-orang pada zaman itu dan terkenal sebagai orang berdosa. Jadi ada orang Farisi, ada pemungut cukai. Mereka sama-sama datang untuk berdoa sama Tuhan di video yang tadi. Terus orang Farisi karena merasa dirinya benar, paling suci, sehingga hatinya menjadi sombong, sehingga waktu dia berdoa dia tuh pamer. Oh Tuhan, saya nih begini loh, saya nih begitu, saya melakukan semua perintah Tuhan. Terus yang orang pemungut cukai berdoanya gimana? Aduh, dia berdoanya bahkan gak berani ngelihat ke langit katanya. Berdoanya diem-diem, terus nangis, ngerasa berdosa. Kata Tuhan Yesus, dari kedua orang ini yang benar hatinya dan doanya diterima sama Tuhan adalah yang pemungut cukai. Kok bisa ya, padahal dia ini terkenal sebagai orang berdosa loh. Orang Farisi rajin banget melakukan perintah-perintah Taurat, tapi kok doanya gak didengar Tuhan? Kenapa ya? Ternyata kata Alkitab, orang Farisi ini orang yang merasa dirinya benar. Sehingga mereka ketika berdoa, mereka tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hatinya nggak benar teman-teman. Tapi pemungut cukai ini yang di luarnya kelihatannya berdosa, tapi ternyata dia punya hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi apa yang kelihatan dari luarnya bagus, belum tentu di dalamnya bagus kayak si orang Farisi. Tapi juga sebaliknya, kalau yang dari luarnya kelihatannya nggak bagus, belum tentu lo dalamnya jelek. Bisa aja dalamnya bagus, hatinya murni. Seperti orang pemungut cukai tadi. Dia punya hati yang murni ketika datang sama Tuhan. Ngomong-ngomong tentang dari luarnya kelihatan bagus, aku jadi inget sama kado aku. Nah, ini dia kado yang aku sayang-sayang. Karena warnanya warna kesukaan aku. Tuh sama kan kayak piyama aku, warna pink. Terus ada pitanya gede. Wah, sedap banget. Jadi gak sabar pengen buka isinya apa. Bareng-bareng ya temenin aku buka kadonya yang bagus ini. Kertas doang. Terus gak ada apa-apa. Isinya cuma guntingan kertas doang. Tuh, gak ada apa-apa lagi.
kosong. Yah, masa kado bagus begini isinya cuma kertas begini, bekas begini. Yah, zong deh nih. Cuma bungkusnya doang yang kelihatan bagus. Gimana ya? Masih ada sih kado satu lagi. Walaupun bungkusnya nggak bagus, semoga isinya tidak mengecewakan ya teman-teman. Wow, ini ada jam tangan yang aku pengen banget dari lama loh. Ih, ini kan mahal jam tangannya teman-teman. Terus ada yang lain belum habis. Apa nih? Oh, ada gelang. Tuh, gelangnya ada tulisan Faith, lucu banget. Mana lagi ya? Ada satu lagi nih. Tuh, ada banyak isinya. Coba, susah nih. Satu lagi. Wah, ada kalung juga. Kalung emas. Ih, lucu banget. Ya ampun, ternyata kado yang ini walaupun bungkusnya biasa aja, tapi isinya barang berharga semua. Aku jadi inget teman-teman sama orang Farisi tadi. Orang Farisi itu kayak kado yang bagus ini nih. Dari luar kelihatannya bagus, dari luar kelihatannya rohani, suci, suka berdoa, suka melakukan perintah Tuhan. Tapi pas dilihat dalam hatinya oleh Tuhan, yah, zong, isinya nggak murni teman-teman. Karena ketika dia berdoa, dia sombong, dia merendahkan orang lain, dia menjelek-jelekan orang lain, merasa diri paling benar. Artinya dia nggak mengakui kebesaran Tuhan. Nah, sedangkan si pemungut cukai itu kayak kado ini nih. Dari luar kelihatannya nggak bagus. Dari luar orang-orang menganggap dia itu sebagai orang yang berdosa paling hina. Tapi ketika Tuhan lihat hatinya, isinya barang berharga semua. Isinya adalah hati yang murni. Yang ketika datang sama Tuhan, dia betul-betul merendahkan diri, mengakui dosanya. Nah teman-teman, siapa yang mau punya hati yang kotor kayak orang Farisi? Ih, gak mau. Aku juga gak mau. Siapa yang mau punya hati yang murni kayak si pemungut cukai? Wah, kakak juga mau punya hati yang murni ketika datang sama Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Nah, apa sih hati yang murni itu? Dan apa sih hati yang gak murni? Nah, kalau orang Farisi, hatinya itu gak murni. Kenapa? Karena dia itu punya pikiran kotor, merendahkan orang lain, merasa diri paling benar, dan yang paling penting, dia tuh cuma melakukan firman Tuhan supaya dipuji orang. Jadi namanya pura-pura. Nah, Tuhan tuh gak mau kita punya hati yang pura-pura, teman-teman. Tapi sebaliknya, hatinya si pemungut cukai dalam cerita tersebut adalah hati yang murni. Yaitu apa? Hati yang murni adalah hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apa sih merendahkan diri? Artinya ketika kita datang sama Tuhan, kita tuh mengaku bahwa kita ini orang berdosa. Kita ini mengaku bahwa kita ini tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita mengakui hanya Tuhan yang berkuasa dan Tuhan saja yang hebat, bukan kita. Nah, sehingga kalau hati yang murni itu pastinya juga hidup sesuai firman Tuhan. Karena hatinya takut sama Tuhan. Nah, teman-teman, satu lagi nih, kalau hati yang murni itu biasanya ada sukacita dalam hati kita. Joy. Joy itu adalah sukacita dari surga yang diberikan Tuhan ketika kita punya hati yang murni. Siapa yang mau punya sukacita selalu dalam Tuhan? Mau dong? Nah, kalau mau, kita mau perkatakan bareng-bareng ya, pakai gerakan. Yuk, siap-siap semuanya bangkit berdiri yuk. Udah siap? Oke, kita mulai ya. Aku mau mempunyai hati yang murni di hadapan Tuhan. Sekali lagi biar mantep ya. 1, 2, 3. Aku mau mempunyai hati yang murni di hadapan Tuhan. Yeay, tepuk tangan dong buat semuanya anak-anak Tuhan Yesus yang hatinya murni semua. Nah teman-teman, malam nih pengen bobo. Tapi sebelum itu kita harus selesai dulu nih ibadahnya, oke? Nah, sebelum itu
kita mau berdoa dulu ya. Yuk semuanya pasang sikap yang paling baik buat Tuhan Yesus. Lipat tangannya, hatinya murni kan? Kalau hatinya murni pasti ngikutin firman Tuhan. Dan kalau berdoa tuh coba kasih sikap yang terbaik. Lipat tangannya, tutup matanya, coba kita membawa hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Kami mau mempunyai hati yang murni di hadapan Tuhan. Kami mau untuk merendahkan diri, mengakui dosa kami, dan mengakui hanya Tuhan saja yang hebat dalam hidup kami. Kami juga mau Tuhan untuk melakukan firman Tuhan karena hati kami takut sama Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang berkati kami semua, Engkau yang berkati keluarga kami juga, melindungi kami semua selalu dalam penyertaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Wah, kamarku sudah rapi dan bagus, sesuai dengan tampilan luar rumahku. Sama seperti firman Tuhan hari ini. Jangan cuma luarnya aja yang kelihatan bagus, tapi dalamnya nggak bagus, seperti orang Farisi tadi. Nah, kalau sekarang kamarku ini seperti pemungut cukai dalam perumpamaan tadi yang memiliki hati yang murni. Jadi ingat ya, kita harus memiliki hati yang murni. Karena Tuhan melihat hati kita. Kemarin kamarku itu berantakan sekali sampai aku nggak bisa tidur. Sekarang kamarku udah bagus dan rapi seperti ini, wah pasti aku bisa tidur dengan nyenyak. Shalom adik-adik, waktunya Bible Quiz. Adik-adik pasti sudah dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh kan? Sekarang kakak mau bacakan kuisnya. Kita mulai dari kelompok pertama, Toddler Little Blessing, sampai dengan sekolah minggu kelas kecil. Dari playgroup sampai dengan kelas 1 SD. Adik-adik, dengarkan soal yang kakak bacakan dan pilih perkataan dari siapakah ini. Apakah perkataan dari orang Farisi atau perkataan dari pemungut cukai? Pertanyaan pertama. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang. Aku bukan perampok. Perkataan dari siapakah ini? Ya, jawabannya benar adalah perkataan dari orang Farisi. Pertanyaan kedua. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Perkataan dari siapakah ini? Ya, jawaban yang benar adalah perkataan dari orang Farisi. Pertanyaan ketiga. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Perkataan dari siapakah ini? Ya, jawaban yang benar adalah perkataan dari pemungut cukai. Wah, adik-adik hebat ya bisa menjawab soal kuis hari ini. Selanjutnya, kakak mau bacakan soal kelompok 2 untuk sekolah minggu kelas besar dari kelas 2 SD sampai dengan kelas 6 SD. Pilihlah jawaban yang benar dari pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama. Dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala titik-titik, karena dari situlah terpancar titik-titik. A. Kekhawatiran dan kehidupan. B. Kewaspadaan dan kehidupan. C. Kewaspadaan dan sinar. Ya, jawaban yang benar adalah B. Kewaspadaan dan kehidupan. Pertanyaan kedua. Dalam Lukas 18 ayat 9-14, Yesus memberikan perumpamaan tentang 2 orang, yaitu A. Orang Farisi dan pemungut cukai. B. Orang Majus dan pemungut cukai. C. Orang Farisi dan orang Samaria. Ya, jawaban yang benar adalah A. Orang Farisi dan pemungut cukai. Pertanyaan ketiga. Siapakah menurut Yesus sebagai orang yang dibenarkan dalam perumpamaan tadi?
A. Orang Farisi, B. Pemungut cukai, C. Perampok. Ya, jawaban yang benar adalah B. Pemungut cukai. Pertanyaan keempat. Di tahun integritas ini, kita harus memiliki hati yang A. Iri, B. Sombong, C. Murni. Ya, jawaban yang benar adalah C. Murni. Pertanyaan kelima. Apa yang ada di hati kita harus sesuai dengan A. Firman Tuhan, B. Keinginan dunia, C. Perkataan teman. Ya, jawaban yang benar adalah A. Firman Tuhan. Nah, adik-adik, siapa yang menjawab benar semua? Adik-adik semua hebat. Nah, minggu depan, adik-adik juga harus dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, supaya bisa menjawab kuis dengan benar. Sekian Bible Quiz kita hari ini. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom buat adik-adik yang ingin bertemu dengan teman-teman dan juga kakak-kakak sekolah minggu. Mari bergabung dalam acara Reconnected yang diadakan melalui aplikasi Zoom. Di sini kita akan membahas firman Tuhan yang ada di ibadah anak online secara bersama-sama, sehingga kita bisa bertumbuh dalam Tuhan. Acara ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 2 siang. Adik-adik dapat menghubungi Kaneta untuk informasi lebih lanjut ya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Nah, pengumuman ibadah kita sudah selesai. Yuk, kakak mau ajak adik-adik buat lipat tangan, tutup matanya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, terima kasih Bapa untuk ibadah online pada minggu ini Bapa. Bapa, Engkau berkati kakak-kakak yang membagikan firman-Mu Bapa. Biar firman yang ditabur Bapa boleh menjadi kekuatan dan rema dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia, dan Tuhan kami mau terus memperkatakan damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Biarlah damai Kristus terus memenuhi bangsa Indonesia. Dan Tuhan pulihkan negeri kami dari pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi. Kami juga berdoa untuk Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Berkati kesehatan mereka, dan Tuhan beri hikmat yang khusus untuk Bapak Jokowi di dalam memimpin bangsa Indonesia. Dan Tuhan terus menyertai Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Opa Niko. Terus nyatakan isi hatimu buat Opa Niko. Hikmat dan tuntunan Tuhan setiap hari semakin nyata buat Opa Niko. Berkati kesehatan Opa Niko dan keluarga besarnya ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Opa Yanto. Urapi Opa Yanto dalam pengembalaannya ya Tuhan. Berkati pekerjaannya dan perlindungan Tuhan sempurna atas Opa Yanto dan keluarga besarnya. Pakai Opa Yanto lebih dahsyat lagi. Seluruh keluarga, anak, mantu, cucu semua melayani Tuhan. Kami berdoa buat tim medis, sekalipun mereka harus melayani pasien corona. Kami berdoa tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, sehingga mereka tidak terpapar oleh virus corona. Supaya tim medis memberi pelayanan dengan sempurna. Kami juga mau berdoa buat teman-teman yang saat ini sedang sakit. Tuhan beri kesembuhan. Apapun penyakit yang mereka hadapi, terus nyatakan mukjizat-Mu kepada teman-teman yang sedang sakit. Ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk menjaga hati kita tetap murni, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan berhasil kemanapun engkau berada. Terimalah berkat dari Allah Bapa, penyertaan dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus senantiasa akan menyertai hidupmu sampai Dia datang kedua kali menjemput engkau di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.